Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskiatus Sudal Amali. Dan kedua, dari Sifil Afiyah. Yang ketiga, Zakia Rohmah Hirawati. Dan yang terakhir, Rohik Al-Bahri. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fikih, usul fikih, syariah, dan qanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Rohmah Hirawati dari kelompok 1 Usul Fikih. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu fikih. Fikih secara bahasa atau etimologi itu dari bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan yang artinya paham. Menurut faham mujarrad yang berarti hanya sekedar paham, dan menurut faham amik yang berarti faham yang mendalam. Lalu untuk secara terminologi atau secara istilah, banyak ulama-ulama yang mengartikan atau mendefinisikan fikih itu sendiri. Yang pertama Al-Jurjani. Beliau mengartikan fikih adalah al-ilmu bil ahkami asyariati al-amaliyatil maktasabi min adillatiha tafsiliyati, yang artinya fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara yang bersifat amali atau yang dikerjakan, yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Lalu selanjutnya ada Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah, fikih adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Dijelaskan bahwa ada satu penekanan yang melekat pada fikih, yaitu pencapaiannya yang berdasarkan dzon atau dugaan kuat. Sehingga ulama terutama usuliyin menyebut fikih sebagai bab dugaan atau al-fiqih min bab al-dzunun. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah ahli ra'yu, ahli pendapat dugaan. Jadi pengertian ini lebih menitik beratkan kepada dzon gitu. Lalu selanjutnya menurut Imam Al-Amidi, menurut beliau fikih adalah ilmu tentang hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci begitu. Lalu yang selanjutnya menurut Imam Al-Kasani, beliau mengartikan fikih adalah ilmu halal dan haram, ilmu syariat dan hukum yang menggambarkan secara sederhana bidang fikih itu sendiri begitu. Lalu menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqal, menurut beliau fikih dibagi dua, fikih tentang hukum termasuk usul fikih dan fikih tentang furu begitu. Lalu selanjutnya pendapat ulama usul fikih. Ini banyak sekali, saya kasih contoh satu, yaitu fikih adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu, dengan diperoleh melalui metode-metode tertentu pula begitu. Lalu untuk ruang lingkup fikih itu sendiri bagaimana? Untuk ruang lingkup fikih ini itu dibagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah, di mana fikih ibadah itu yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya seperti sholat, zakat, haji, memenuhi nazar, membayar kafarat, dan lain-lain. Lalu ada fikih muamalah, yaitu fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fikih selain persoalan ubudiyah atau ibadah, seperti ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah, syasya syariah, dan lain-lain. Oke, lalu ini menurut Mustafa Az-Zarqal, beliau membagi kajian fikih menjadi 6 bidang. Yang pertama, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan ubudiyah seperti sholat, puasa, dan haji yang disebut fikih ibadah. Lalu yang kedua, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang disebut fikih ahwal asyakhsiyah. Lalu yang ketiga, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa,
seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain. Lalu keempat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sanksi-sanksi terhadap tindak kejahatan kriminal seperti qiyas, diyat, hudud. Fikih ini disebut fikih jinayah. Lalu yang kelima, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur warga negara dengan pemerintahannya atau fikih politik. Ini disebut sebagai ahkam khuluqiyah. Lalu, ini disebut fikih syiasyah. Lalu yang keenam, masih ada ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya. Nah, ini yang disebut ahwal khuluqiyah, begitu. Lalu ada objek kajian fikih. Apa saja yang dibahas dalam objek ini? Objek kajian fikih ini yang dibahas adalah perbuatan mukallaf. Hanya perbuatan mukallaf, begitu. Dilihat dari hukum syara, perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, muamalah. Yang ketiga, uqubah. Di mana ibadah yang pertama tercakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akhirat. Artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, fikih muamalah. Bagian muamalah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan harta, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, begitu. Lalu yang ketiga, fikih uqubah. Mencakup segala persoalan yang menyangkut tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, pemberontakan, dan lain-lain, begitu. Sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fil Afiyah akan menjelaskan tentang usul fikih. Pengertian usul fikih secara bahasa yaitu berasal dari 2 kata, yaitu usul dan fikih. Usul artinya kuat, pokok, sumber, atau dalil tempat berdirinya sesuatu. Adapun kata fikih artinya memahami dan mengerti. Usul fikih secara istilah yaitu semua hukum yang dipetik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah melalui usaha pemahaman dan ijtihad tentang perbuatan orang mukallaf, baik wajib, haram, mubah, sah, atau selain dari itu hanya berupa cabang-cabangnya saja. Definisi usul fikih menurut beberapa ulama. Yang pertama menurut Abdul Wahab Khalaf. Usul fikih yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Muhammad Abu Zahrah, usul fikih yaitu ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas-nasnya syara dan dalil-dalil yang didasarkan kepadanya, dengan memberi ilat yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan yang dimaksud oleh syara. Yang ketiga, Syekh Muhammad Al-Khudori. Beliau memberikan rumusan usul fikih yaitu suatu ilmu tentang anggaran dasar atau kaidah yang menjadi perantara untuk istinbat hukum syara. Untuk yang kedua yaitu objek kajian usul fikih. Yang pertama, sumber hukum dengan semua hukum seluk-beluknya. Metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang menjadi objek kajian usul fikih adalah 1. Mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara. Yang kedua, mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan. Yang ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat, dan sifat-sifat orang yang melakukannya. 4. Pembahasan tentang hukum syara atau nas dan ijma. Yang kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya.
Yang ketiga tentang ruang lingkup usul fikih. Yang pertama bentuk-bentuk dan macam-macam hukum. Yang kedua masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum. Yang ketiga pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum. Yang kelima keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum. Yang kelima masalah istinbat dan istidlal. Yang keenam masalah ra'yu, ijtihad, ittiba dan taklid. Yang ketujuh masalah adillah syariah. Yang kedelapan masalah ra'yu dan qiyas. Saya Raik Al-Bakri. Bab syariah. Pengertian syariah. Kata syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti peraturan atau undang-undang, atau juga berarti jalan menuju air. Sedangkan menurut istilah adalah peraturan atau norma-norma hukum Allah yang harus ditaati oleh hamba-hambanya. Syariah adalah jalan yang harus ditempuh oleh semua umat Islam, karena syariah itu berisi tentang undang-undang atau rambu-rambu yang mengantarkan manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Syariah bisa juga dikatakan sebagai segala ketentuan Allah SWT bagi hamba-hambanya yang meliputi akidah, ibadah, akhlak, dan tata kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ruang lingkup syariah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, pembagian ruang lingkup hukum yang berdasarkan pada Al-Quran dibagi menjadi 3. 1. Hukum-hukum istiqodiyah atau keimanan. 2. Hukum-hukum khuluqiyah atau akhlak. 3. Hukum-hukum amaliyah atau aktivitas, baik ucapan maupun perbuatan. Hukum-hukum amaliyah ini yang diidentik dengan hukum Islam. Abdul Wahab Khalaf juga membagi hukum-hukum amaliyah menjadi 2. Hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. 3. Perbedaan syariah dengan fikih. 1. Perbedaan dalam objek. Syariah, objeknya meliputi bukan saja batin manusia, akan tetapi juga lahiriah manusia dengan Tuhannya. Fikih, objeknya peraturan manusia, yaitu hubungan lahir antara manusia dengan sesama manusia. Perbedaan dalam sumber pokok. Syariah, sumber pokoknya ialah berasal dari wahyu ilahi dan atau kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari wahyu. Fikih berasal dari hasil pemikiran manusia dan kebiasaan-kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat atau hasil cipta manusia dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan. 3. Perbedaan sanksi. Syariah, sanksinya adalah pembalasan dari Allah SWT, Yamul Masyar. Tapi kadang-kadang tidak terasa oleh manusia di dunia ini. Ada hukuman dari Allah yang diberikan secara tidak langsung. Fikih, semua norma sanksi bersifat sekunder dengan menunjuk sebagai alat pelaksana penegak hukum dari negara atau pemerintah sebagai pelaksana untuk menegakkan hukum kepada orang-orang yang melanggar sanksi. Perbedaan secara pokok. Syariah berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersifat fundamental. Hukumnya bersifat qat'i atau tidak berubah. Hukum syariatnya hanya satu, universal, langsung dari Allah SWT yang kini terdapat dalam Al-Quran. Fikih, karya manusia yang bisa berubah, sifatnya fundamental, hukumnya dapat berubah, banyak berbagai ragam, berasal dari ijtihad para ahli hukum sebagai hasil pemahaman manusia yang dirumuskan oleh mujtahid. Perkenalkan, nama saya Fiskati Zulal Amali. Saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Pengertian kaidah-kaidah fikih atau qawaid fikih adalah terjemah dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qawaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, patokan umum. Kata al-qawaid dalam Al-Quran ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26.
Dan ini juga berarti tiang, dasar, atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Dan sedangkan kata alfiqhiyah berasal dari kata alfiq yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam, yang dibumbui an-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fikih adalah dasar-dasar, aturan-aturan, atau patokan-patokan yang bersifat mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fikih. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang konon. Pengertian konon. Pengertian konon dalam KBBI dikenal dengan nama kanon, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum, dan kaidah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari konon adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah. Jadi, pengertian konon tidaklah sama dengan perda, karena isi dari konon haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan konon dipersamakan dengan perda di daerah lainnya. Dalam hukum Islam, kejahatan atau jarimah jinayat didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggaran membawa hukuman yang ditentukannya. Fikih jinayat atau hukum pidana Islam dilihat dari sumbernya secara umum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bersumber dari nas, atau seperti misalnya ketetapan hukum potong tangan bagi pencuri. Nah, itu disebut nas. Yang kedua, bersumber dari ijtihad, seperti misalnya tentang hukuman bagi orang banyak yang membunuh satu orang. Konon dan diyat, penjatuhan kisos berada di tengah antara kejahatan hudud dan takzir dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori kisos ini kurang serius dibandingkan yang pertama, yaitu hudud tersebut. Namun lebih beratnya daripada takzir itu, sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia. Sengaja atau tidak sengaja, ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia, seperti pembunuhan sengaja atau tidak sengaja, pelukaan anggota badan, dan lain sebagainya. Hudud. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukuman pidana tersebut. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik, tetapi ini tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun berkaitan dengan Allah. Takzir. Penjatuhan takzir, landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma atau konsensus. Berkaitan dengan hak negara, Muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu yang masyarakat secara keseluruhan. Adapun tindak pidana takzir, yaitu suatu tindak pidana yang hukumannya hanya diberikan takzir dengan memberikan peringatan atau ajaran terhadap seseorang yang bersalah. Yang kesalahannya itu tidak dijatuhkan hukuman hudud atau kisos. Yang ketentuan penjatuhan hukumannya diserahkan kepada wali amri atau penguasa dalam negara atau hakim dan pengadilan.